belakang. Ya udah nggak apa-apa. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mulainya dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Tirza Hadir, Bu. Ana hadir, Bu. Dinda hadir, Bu. Baik, masuk semua ya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian sejarah secara luas. Sedangkan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemahaman sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian memahami dan bisa membedakan apa yang disebut sebagai ilmu sebagai sejarah, sebagai peristiwa, dan juga sebagai kisah, dan juga seni. Yang pertama, kita akan membahas mengenai sejarah sebagai ilmu. Apakah sudah ada yang tahu sejarah sebagai ilmu? Poin pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dari sejarah sebagai ilmu. Ibu akan menjelaskan apa sih itu sejarah sebagai ilmu. Yang dimaksud sebagai sejarah sebagai ilmu yaitu dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa dan cerita yang terjadi di masyarakat pada masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah untuk mendapatkan kebenaran mengenai peristiwa masa lampau. Jadi intinya yaitu sejarah sebagai ilmu yaitu cerita yang pernah terjadi, suatu cerita atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya apa? Apakah ada yang bisa memberi contoh sejarah sebagai ilmu? Ana? Ya, Bu. Contoh sejarah sebagai ilmu itu apa? Baik, salah satu contoh yang dapat kita lihat sejarah sebagai ilmu yaitu bagaimana Indonesia melalui proses kemerdekaan. Bagaimana cara Indonesia dapat melalui berbagai proses untuk pembentukan BPUPKI, kemudian perumusan dasar negara Pancasila oleh PPKI. Itu adalah salah satu contoh dari sejarah sebagai ilmu. Berikutnya yaitu sejarah sebagai peristiwa, di mana sejarah sebagai peristiwa dipandang sebagai sesuatu yang telah terjadi atau berlangsung pada masa lampau atau pada waktu lampau. Salah satu ciri sejarah sebagai peristiwa adalah abadi, karena peristiwa tersebut tidak berubah, hanya terjadi satu kali. Poin yang kedua yaitu sejarah sebagai peristiwa. Di sini maksudnya sejarah sebagai peristiwa karena terjadi hanya satu kali. Contoh yang dapat kita lihat dari sejarah sebagai peristiwa adalah peristiwa Proklamasi 1945, di mana peristiwa tersebut tidak akan terulang, hanya terjadi satu kali seumur hidup. Poin ketiga yaitu sejarah sebagai kisah.
sejarah sebagai kisah adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi di masa lampau, yang kemudian dikisahkan kembali dalam bentuk data sejarah. Maksudnya, ada seseorang yang mungkin pada masa lalunya melalui berbagai proses atau pernah mengikuti, contohnya seperti mengikuti perang, kemudian mereka menjadi sejarawan yang kemudian mereka tulis dalam bentuk data sejarah. Contoh sejarah sebagai kisah yaitu dapat kita lihat pada kisah Ken Dedes pada Kerajaan Singosari dan juga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang terakhir yaitu pengertian dari sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni adalah dalam sejarah dikemas sedemikian rupa agar pembaca sejarah tertarik atas informasi kejadian masa lalu yang disaji karena unsur keindahan yang disertai di dalam menyajikan informasi sejarah di masa lalu sehingga akan mencapai sasaran penyampaian informasi sejarah. Contoh yang dapat kita lihat dari sejarah sebagai seni yaitu yang pertama yaitu kita lihat pada seni pahat yang merupakan salah satu contoh dari sejarah sebagai seni. Seni pahat bisa kita jumpai pada berbagai pengalaman dan pada berbagai peninggalan sejarah yang berupa candi-candi maupun arca. Sekian dari penjelasan kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas? Enggak, Bu, paham. Baik, karena sudah tidak ada yang tanya, ibu rasa sudah paham semua. Minggu depan kita akan melanjutkan ke bab berikutnya dan nanti ibu akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan di rumah. Kita akhiri dengan doa. Bisa berdoa menurut agama dan kemudian kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Selamat siang dan terima kasih.